Film dibuka dengan kehidupan di dasar laut yang penuh dengan batu karang dan juga ikan-ikan kecil. Mereka nampak bahagia hidup berdampingan sampai akhirnya sesuatu yang belum pernah dirasakan terjadi, di mana arus laut di seluruh bumi mulai bergerak tak beraturan, yang membuat semua kehidupan laut mulai panik bahagia. Scene lalu berpindah ke sebuah keluarga yang sedang santuy di lautan Karibia untuk mengisi waktu liburan mereka. Keluarga itu terdiri dari sang ayah yang bernama Tom, istrinya yang bernama Julia, anak pertamanya yang perempuan bernama Casey, dan anak bungsu laki-laki bernama Ben. Keempatnya kemudian melakukan kesibukannya masing-masing, seperti Tom dan Ben yang memilih memancing ikan, Casey yang sedang nyantai sambil dangdutan, dan Julia yang lebih memilih untuk berenang. You remember? Saat sedang asik-asiknya berenang, tiba-tiba Julia merasakan sesuatu di dalam air. Tapi saat ia melihat di sekelilingnya tidak ada sosok apapun, dan bahkan air lautnya sangatlah tenang. Setelah beberapa detik, Julia lagi-lagi merasakan sesuatu. Dan saat dirasakan, ternyata itu adalah arus laut yang mulai menyeret Julia menjauh dari kapal. Tak cuma itu, kompas di dalam kapal juga mulai berperilaku aneh dan terus-terusan berputar-putar tanpa henti. Julia kemudian berteriak meminta tolong sekencang mungkin. Namun Casey yang sedang mendengarkan lagu DJ tidak mendengarkannya, Begitu pula dengan Tom dan Ben yang sedang strike ikan besar. Okay, give it some slack. Tapi untungnya Tom mendengar teriakan Julia dan segera meminta Casey untuk melajukan kapalnya ke arah Julia. Setelah jarak kapal mulai dekat, Tom lalu nyemplung ke laut untuk menyelamatkan sang istri. Setelah Julia berhasil diselamatkan, ia memberitahu keluarganya kalau dirinya tiba-tiba terseret menjauh, seolah-olah air laut ini berjalan ke arah selatan. Di malam harinya mereka kemudian merayakan pesta ulang tahun band yang ke-13. Meskipun perayaan itu sangatlah sederhana, namun Ben terlihat sangat senang. Ben kemudian mendapatkan hadiah dari Tom dan Julia, sebuah laptop yang memang sudah diidam-idamkan Ben sejak masih dalam kandungan, Tom lalu memperingati Ben agar tidak terus-terusan bermain game FF dengan laptop itu. Jika Ben tak mematuhinya, Tom akan menggadaikan laptopnya itu, Setelah pesta perayaan selesai, Casey kemudian mendapatkan video call dari pacarnya. Kemudian keduanya sedang asik-asikan menanyakan kabarnya masing-masing. Tiba-tiba Casey melihat badai petir mengerikan yang muncul di belakang pacarnya. Pacarnya pun meyakinkan Casey bahwa badai itu tidaklah berbahaya. Namun ketika badai mulai mendekat, sinyal mereka tiba-tiba putus. Hal ini pun membuat Casey panik. Ia lalu memberitahukan Tom kalau kota telah dilanda badai besar. Tapi saat mereka belum sempat mencari tahu apa yang terjadi, tiba-tiba mereka mendengar suara seperti ceret-ceret. Dan saat mereka keluar, suara itu ternyata dari kawanan paus yang berperilaku aneh. Dan salah satu paus itu tidak sengaja menabrak bagian bawah kapal. Karena takut ada kebocoran, Tom pun memutuskan menyelam untuk mengeceknya. Namun setelah Tom muncul ke permukaan kembali, entah kenapa ia mengalami luka suekan di bagian bahunya, Julia yang merupakan seorang dokter kemudian menjahit luka Tom. Sembari dijahit, Tom menjelaskan bahwa plat bagian bawah kapal mengalami kebengkokan. Begitu pula dengan baling-balingnya. Sementara itu, Casey mencoba mencari sinyal untuk menghubungi pacarnya. Namun sudah beberapa jam, sinyal pun juga belum muncul. Begitu juga dengan Tom dan Julia yang mulai panik, karena radio komunikasi mereka sama sekali tidak ada yang menjawabnya. Seolah-olah tidak ada manusia lain selain diri mereka.
Dikarenakan baling-baling kapal mengalami kerusakan, Tom pun mulai menyimpulkan kalau mereka sekarang sudah terdampar. Tapi Tom meyakinkan Julia kalau mereka akan selamat karena lokasi mereka berada di jalur perairan. Meskipun begitu, Tom juga mulai khawatir karena makanan yang mereka bawa hanya bisa cukup untuk 4 hari saja, bre. Di saat itu juga tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari angkasa. Dan di saat dilihat, ternyata suara itu berasal dari benda-benda bercahaya yang jatuh dari langit. What is that? Melihat benda bercahaya itu mulai jatuh semakin dekat, Tom pun nekat menyalakan mesinnya dan berpindah tempat untuk menghindari kejatuhan benda yang diduga sebagai meteor. Namun begitu Tom melihat dari jarak yang dekat, ternyata benda itu bukanlah meteor, melainkan puing-puing dari satelit yang diduga jatuh saling bertabrakan. Tak lama kemudian, tiba-tiba angin kencang mulai menerpa mereka, bre. Tom pun segera menyuruh keluarganya untuk masuk dan menutup semua pintu serta jendela. Tetapi seiring berjalannya waktu, angin malah semakin kencang, sehingga membuat kapal mereka berguncang. Layaknya berada di atas ombak tsunami. Akibat dari guncangan tersebut, Tom dan Julia terluka, sedang Casey muntah-muntah, bre. Tom kemudian mencoba menyalakan sinyal bantuan, namun ombak semakin kencang dan layar pun menjadi gelap, bre. Di pagi harinya, kapal terlihat sudah tenang. Tom beserta keluarganya pun segera bangun untuk mengecek keadaan kapalnya. Namun begitu mereka keluar dari kapal, keempatnya dibuat diam dengan semua air laut yang telah menghilang entah kemana. Dan posisi kapal berada di atas tebing bebatuan yang dulunya adalah dasar lautan. Dengan berbekal peta dan kompas, Tom kemudian mulai menyadari kalau lautan telah berpindah ke utara, di mana kutub bumi telah bergeser. Jadi kutub utara yang seharusnya berada di utara, kini berpindah tempat ke kutub selatan, bre. Namun hal ini bukan fenomena yang mustahil, karena menurut tegasan.com, fenomena ini pernah terjadi 700 tahun yang lalu. Meski begitu, Tom dan keluarganya merasa ngeri, bre. Karena artinya, air laut telah meratakan daratan di seluruh dunia. Dan kemungkinan besar 99% manusia tidak ada yang selamat. Mendengar fakta ini, Casey pun sangat shock, karena artinya pacarnya sudah mati. Julia kemudian mulai mengumpulkan perbekalan, sedangkan Ben menerbangkan balon sisa pesta semalam, agar para penyintas yang selamat bisa melihat keadaan mereka. Tom kemudian iseng mengirimkan sinyal radio, siapa tahu ada yang menjawabnya, ya kan? Dan saat ditunggu beberapa menit, ternyata ada seorang pria yang menjawab komunikasi dari radio Tom. Pria itu bernama Nuto, yang merupakan kapten kapal selam kecil, di mana sebelum bencana Nuto dan satu rekannya sedang menjalankan misi di dasar laut. Dan itulah mengapa Nuto masih selamat, bre. Nuto kemudian memberitahu Tom bahwa dirinya melihat tanda-tanda gerakan sistematik yang menandakan kalau kutub akan berbalik ke semula, sehingga lautan akan kembali dalam waktu sekitar 1 minggu. Maka dari itu, Nuto menyarankan Tom beserta keluarganya untuk mencari tempat yang lebih tinggi, karena perpindahan laut akan menciptakan mega tsunami yang sangat tinggi. Karena Tom dan Julia adalah orang tua yang mementingkan kehidupan anak-anaknya, Tom pun menanyakan kepada Nuto, apakah ia bisa menyelamatkan kedua anaknya. Nuto pun menjelaskan bahwa kapal selam miliknya sangatlah kecil, dan hanya bisa diisi oleh 3 orang saja, bre. Tapi untungnya rekan Nuto baru saja meninggoy, karena diserang oleh kepiting buas, sehingga kini masih ada tempat untuk kedua anak Tom. Nuto lalu memberitahukan titik koordinatnya kepada Tom, yang jika ditempuh dengan berjalan kaki bisa memakan waktu selama 3 hari. Mengingat lautan akan kembali dalam seminggu, Tom pun meminta Julia dan anak-anaknya untuk segera berkemas-kemas.
Saat mereka sedang berkemas-kemas, tiba-tiba Tom melihat seorang pria dengan seekor anjing yang sedang berjalan ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Tom pun segera pergi ke pria tersebut untuk menawarkan sedikit air. Tom lalu mendapati kalau pria itu terluka di bagian kakinya. Ketika Tom hendak mengajak si pria ke kapal untuk mengobati lukanya, si pria itu malah memukul Tom dan mengkilnya dengan cara menusuknya menggunakan tombak buatan miliknya. Pria tak tahu balas budi itu pun kemudian lanjut menyerang Julia dengan melemparkan tombak ke arahnya. Tapi untungnya tombak itu meleset dan hanya mengenai bahunya Julia. Julia lalu memberikan flare gun kepada Casey dan menyembunyikan Casey serta Ben ke dalam kursi, sedangkan dirinya bersembunyi di balik toilet sambil memegang pisau untuk berjaga-jaga. Si pria yang kita sebut saja namanya si Pao kemudian berhasil mendobrak pintu kapal, lalu memakan makanan milik mereka. Setelah itu, Pao mencari Julia ke dalam toilet. Tapi untungnya Julia sudah pergi lebih dulu melalui lubang kecil yang tersembunyi di bawah kapal. Namun sayangnya, hewan hitam milik Pao muncul dan mencoba menyerang Julia. Hal ini pun membuat Julia terpaksa membunuh hewan tersebut. Melihat hewan kesayangannya terbunuh, si Pao pun semakin murka. Ia lalu mengejar Julia ke sana ke sini, sampai akhirnya Pao berhasil menangkap Julia di dekat persembunyian Casey dan Ben. Melihat ibunya hendak terbunuh, Casey pun memberanikan diri, menembak Pao menggunakan flare gun. Tembakan itu berhasil menjatuhkan Pao, namun percikan yang dihasilkan mulai membakar seisi kapal. Julia segera mengambil semua peralatan medis, perbekalan, dan peta. Setelah itu Julia segera membawa kedua anaknya pergi menjauh dari kapal yang mulai kebakar hebat. Saat ketiganya sedang meratapi kematian Tom, tiba-tiba si Pao keluar dari dalam kapal. Tak pikir panjang, Julia, Ben, dan Casey pun berlari sekencang mungkin, tepat saat kapal itu meledak. Ketiganya lalu berlari melintasi bukit karang dan beristirahat di ngarai bebatuan, di mana air yang mengalir di sana tidak bisa diminum karena asin dan bau. Di sini Ben mulai menyalahkan dirinya sendiri, karena dirinya lah yang menyebabkan si Pao datang setelah menerbangkan balonnya itu. Namun Julia menyatakan kalau itu bukan salah Ben, melainkan sudah takdir, Di saat itu juga mereka melihat si Pao dari kejauhan. Ketiganya pun kembali berlari sekencang mungkin. Selama perjalanan, Ben menemukan bangkai hiu martil dan mencoba untuk mengambil dagingnya. Tetapi karena si Pao masih mengikuti mereka, Julia pun memaksa Ben untuk melanjutkan pelariannya. Di dalam pelariannya, mereka melewati ratusan tong berisi limbah beracun. Mereka juga melewati tumpukan sampah laut yang berkumpul di atas bukit bebatuan. Setelah dirasa cukup jauh dari si Pao, mereka kemudian tak sengaja menemukan bangkai pesawat pribadi yang dulunya tenggelam di dasar lautan. Mereka pun menggunakan bangkai pesawat ini sebagai tempat untuk beristirahat, Di malam harinya, saat semuanya sudah bobo, Casey tiba-tiba terbangun karena kebelet untuk pipis. Casey lalu keluar dari pesawat untuk pipis. Tapi tanpa Casey sadari, ternyata Pao baru saja tiba di sana dan bersiap untuk mengkill si Casey. Namun untungnya sebelum hal itu terjadi, Julia muncul dan langsung menikam Pao beberapa kali, sampai Pao benar-benar pindah alam. Alhasil, kini Julia pun lega karena sudah tidak ada lagi ancaman yang bisa membahayakan anak-anaknya. Singkat cerita, di keesokan harinya,
Saat ketiganya hendak melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan dengan mayat Pao yang hancur berantakan. Dari situlah Julia sadar kalau masih ada ancaman yang jauh lebih menyeramkan daripada si Pao, yaitu binatang buas, bre. Ketiganya lalu melanjutkan perjalanan menuju titik koordinat Noto. Di tengah perjalanan, Ben merasa sangat haus, dan karena mereka sudah tidak memiliki air minum lagi, Ben pun berlari ke arah genangan air yang asin, yang penuh dengan bangkai ikan. Untungnya sebelum Ben meminum banyak air asin, Julia langsung menghentikan Ben. Julia dan Casey lalu menuntun Ben yang mulai melemah. Di tengah jalan, mereka menemukan beberapa kursi plastik dan mulai membangun shelter sementara untuk dijadikan tempat beristirahat. Setelah shelter jadi, Julia kemudian menyuntikkan Ben dengan vaksin, sehingga bakteri yang ada di dalam tubuh Ben mati mengenaskan. Singkat cerita, ketika hari sudah mulai gelap, Julia tiba-tiba mendengar suara-suara aneh dari luar. Ia pun keluar dari shelter, dan betapa terkejutnya Julia saat melihat ribuan kepiting Alaska muncul dari balik bukit. Julia pun langsung membangunkan anak-anaknya dan lari sekencang mungkin dari kejaran kepiting tersebut, bre. Selama pelariannya, mereka melihat sebuah kapal barang besar, di mana ternyata ada beberapa orang yang masih selamat, bre, sedang memunguti botol-botol air mineral. Julia lalu meminta pertolongan kepada mereka, namun mereka menolak dan malah mengunci diri di dalam kontainer. Alhasil, Julia, Casey, dan Ben pun memilih menaiki kontainer tersebut. Di mana saat Julia menaikinya, kaki Julia tercabik-cabik oleh kepiting Alaska tersebut. Di saat itu juga para kepiting menemukan lubang masuk ke dalam kontainer. Mereka pun mulai masuk dan memakan semua orang yang ada di dalam kontainer. Sementara itu, Julia tiba-tiba pingsan akibat gigitan kepiting. Julia terbangun dan mendapati Ben serta Casey sudah menghilang. Tak cuma itu saja, angin kencang juga mulai melanda wilayah tersebut, bre, yang menandakan kalau kutub akan kembali ke semula. Julia akhirnya bertemu lagi dengan Casey dan Ben. Ketiganya lalu masuk ke dalam kontainer untuk mengambil senapan dan beberapa perlengkapan. Selagi menunggu angin kencang mereda, Julia membakar luka di kakinya dengan bubuk museum. Setelah angin menghilang, ketiganya lalu menghubungi Noto melalui telepon satelit milik salah satu mayat dalam kontainer. Noto memberitahu Julia kalau perkiraannya tentang kembalinya lautan itu sebelumnya itu salah, di mana lautan bakal kembali ke semula pada hari ini tepatnya 3 jam lagi. Untuk mengetahui lokasinya, Noto pun menembakkan flare gun yang kemudian dilihat oleh Ben serta Julia. Tanpa pikir panjang, ketiganya pun segera pergi ke Noto yang jaraknya lumayan jauh, bre. Meskipun begitu, ketiganya terus berjalan sampai tibalah mereka di ngarai yang penuh dengan batu karang. Ketika mereka hampir keluar dari ngarai tersebut, tiba-tiba terjadi longsor batu yang membuat Casey serta Ben terpisah dengan Julia. Mengingat waktu tinggal 1 jam lagi, namun sebelum pergi, Casey dan Ben memberitahu Julia bahwa mereka sangat menyayanginya, bre. Keduanya pun lalu berlari ke kapal selam kecil milik Noto. Sesampainya di sana, Casey mendapati kalau Noto sedang sekarat akibat serangan kepiting. Sadar kalau dirinya akan meninggal, Noto pun menyarankan Casey untuk menjemput Julia, sehingga mereka bisa masuk ke dalam kapal bersama sang ibu. Tanpa pikir panjang, Casey pun berlari kembali ke ngarai untuk menolong Julia. Sementara Julia yang sudah putus asa dikejutkan dengan munculnya ratusan kepiting. Sebagai wujud perlawanan terakhirnya, Julia pun menembaki kepiting-kepiting itu, bre, dengan senapannya.
Namun karena terlalu banyak, Julia pun kehabisan peluru. Dan ketika Julia sudah pasrah akan kematiannya, tiba-tiba Casey muncul dari balik batu. Casey lalu mengeluarkan semua tenaganya untuk menarik ibunya keluar. Setelah berhasil, keduanya segera berlari ke kapal selam sambil dikejar oleh ribuan kepiting Alaska. Julia, Casey, dan Ben kemudian naik ke atas kapal, sehingga para kepiting tersebut tidak bisa menggapainya. Sedangkan Nuto harus jadi santapan sang kepiting, bre. Setelah ketiganya masuk ke kapal, mereka dikejutkan dengan datanya mega tsunami yang baru balik dari kutub utara. Tsunami itu lalu menghantam kapal selam yang membuat Julia, Casey, dan Ben terguncang. Cukup hebat. Dalam posisi ini, Julia mulai teringat kenangan bersama Tom sebelum akhirnya ia pingsan. Beberapa saat kemudian, ketiganya kemudian tersadar dari pingsannya dan mendapati kalau kapal selam telah berhenti berguncang. Mereka kemudian keluar dari kapal selam tersebut, bre, dan menemukan diri mereka berada di pantai dekat kota besar yang sudah hancur lebur akibat mega tsunami ini. Film ini lalu ditutup dengan Julia, Casey, dan Ben yang berpelukan dan siap menghadapi kehidupan selanjutnya. Oke guys, itulah alur cerita dari film Survive.